Rumah bekas kebakaran. Dina berdiri di depan rumah barunya, menatap bekas-bekas arang samar di dinding luar yang meski sudah dicat ulang, masih tampak samar. Rumah itu berdiri di ujung jalan buntu, sunyi, dan seolah memancarkan hawa dingin meski matahari terik di atas kepala. Rumah ini luas dan murah, Dina. Aku sudah cek semuanya aman, kata Tony, suaminya, mencoba menenangkan kegelisahan Dina. Dina mengangguk, mencoba menyingkirkan rasa tak nyaman yang merayap di dadanya. Mereka masuk ke dalam rumah, dan aroma samar asap kayu hangus langsung menusuk hidungnya. Ia menoleh ke arah dapur, tempat api diduga pertama kali muncul, dan tiba-tiba merasakan desakan untuk berbalik dan lari. Malam pertama mereka berlangsung tenang, tetapi Dina mulai merasakan sesuatu yang ganjil. Di tengah malam, ia terbangun oleh suara berderak dari arah dapur. Saat berjalan ke sana, ia melihat jejak tanah basah yang membentang dari pintu belakang hingga ke ruang tamu. Dina membangunkan Tony, tetapi ketika ia kembali, jejak itu menghilang. Mungkin hanya bekas sepatu kita tadi sore, kata Tony, meski suaranya terdengar tidak yakin. Hari-hari berikutnya, Dina semakin resah. Setiap malam, suara langkah dan ketukan terdengar dari sudut-sudut gelap rumah. Kadang, ia merasakan seseorang mengawasinya dari pojok kamar tidur. Suatu malam, Dina mendengar suara seperti kain yang diseret di lantai. Ia melangkah ke ruang tamu dan tertegun. Di pojok ruangan, berdiri sosok tinggi dengan tubuh terbungkus kain kafan yang hitam terbakar di beberapa bagian. Pocong itu menatapnya dengan mata kosong yang gelap dan membara. Dina menjerit, membuat Tony berlari menghampirinya. Namun saat Tony tiba, sosok itu sudah lenyap. Dina memutuskan mencari tahu tentang sejarah rumah itu. Dari seorang tetangga tua, ia mengetahui bahwa rumah tersebut dulunya milik seorang dukun yang melakukan ritual mistis. Kebakaran yang menghancurkan rumah itu terjadi setelah ritual pengorbanan yang gagal, dan banyak orang percaya bahwa arwah korban masih terperangkap di dalamnya. Dina menggali lebih dalam dan menemukan bahwa korban yang dikorbankan adalah seorang gadis muda yang mayatnya tidak pernah ditemukan. Ia mulai mengalami mimpi-mimpi buruk di mana gadis itu memanggil namanya dan memperlihatkan luka bakar yang mengerikan di wajahnya. Dina juga menemukan sebuah ruangan tersembunyi di bawah lantai dapur, penuh dengan sisa-sisa benda ritual dan bekas darah kering. Di sudut ruangan, kain kafan yang terbakar sebagian tergantung, seperti menunggu untuk dikenakan kembali. Seiring malam berganti, teror semakin menjadi-jadi. Dina dan Tony mulai melihat bayangan-bayangan bergerak di sudut-sudut rumah. Anak mereka yang masih kecil, Lita, mulai berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Suatu malam, saat hujan deras, listrik padam, dan suara langkah terdengar semakin dekat. Dina melihat 7 pocong berdiri di halaman, menatap langsung ke jendela kamar mereka. Kain kafan mereka basah kuyup, berlumuran tanah dan abu. Dina mencoba keluar dari rumah, tetapi pintu utama terkunci meski sudah diputar berkali-kali. Ketukan di jendela terdengar semakin keras. Suara seperti bisikan menyebut namanya berulang kali, diiringi tawa mengerikan. Dina tahu ia harus menyelesaikan ini. Ia kembali ke ruangan bawah tanah dan menemukan benda-benda ritual yang masih utuh. Dengan bantuan Tony, ia membakar semuanya, berharap bisa menghentikan teror tersebut. Namun, saat api mulai berkobar, bayangan pocong-pocong itu muncul di sekeliling mereka, menatap dengan tatapan kosong. Salah satu pocong itu bergerak maju, membuka mulutnya yang hitam dan mengeluarkan jeritan mengerikan. Dengan keberanian terakhirnya, Dina menyiramkan minyak tanah dan menyalakan api di lantai. Api membakar ruangan itu, dan satu persatu pocong-pocong itu lenyap dalam jeritan yang memekakkan telinga. Setelah kejadian itu, Dina dan keluarganya meninggalkan rumah tersebut. Namun, setiap malam, Dina masih bermimpi tentang gadis dengan wajah terbakar yang menatapnya dari kegelapan. Di berita lokal, disebutkan bahwa rumah itu kembali terbakar dan kali ini rata dengan tanah. Tapi bagi Dina, kenangan tentang pocong-pocong yang muncul di sudut-sudut gelap rumah itu akan terus menghantuinya selamanya. Inilah beberapa pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah: 1. Jangan mengabaikan sejarah dan energi suatu tempat. Rumah atau tempat yang memiliki masa lalu kelam seringkali menyimpan jejak energi negatif. Penting untuk menghormati dan memahami sejarah sebuah tempat sebelum memutuskan untuk menempatinya. 2. Kepercayaan dan kewaspadaan itu penting. Jangan meremehkan firasat dan insting yang terasa aneh atau mencurigakan. Kadang, perasaan tidak nyaman bisa menjadi peringatan akan bahaya yang tersembunyi. 3. Menghormati arwah dan tradisi leluhur. Arwah yang tidak tenang seringkali muncul karena ketidakadilan atau ritual yang tidak diselesaikan dengan benar. Menghormati tradisi dan memberikan penghormatan pada arwah bisa menjadi cara untuk mencegah gangguan supranatural. 4. Pentingnya keberanian dan persatuan keluarga. Dalam menghadapi bahaya, bersatu sebagai keluarga dan saling melindungi adalah kekuatan terbesar. Rasa takut bisa diatasi dengan keberanian dan dukungan dari orang-orang tercinta. 5. Menghargai hidup dan keadilan. Cerita ini mengingatkan bahwa kejahatan, seperti ritual mistis yang melibatkan pengorbanan, selalu meninggalkan jejak yang mengerikan. Keadilan harus ditegakkan, bahkan jika itu berarti menghadapi ketakutan terdalam kita.
Bagaimana pendapat kalian? Apakah ada yang pernah mengalami kejadian mistis atau melihat penampakan secara langsung? Coba tulis di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar kalian menjadi orang pertama yang menyaksikan video terbaru kami. Terima kasih.